Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Ika Tamara Dewi dapat membersamai jamaah manajemen Islam di Lingkar TV. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai manajemen niat. Seringkali kita mendengar bahwa segala sesuatu tergantung pada niatnya. Nah, apa sih sebenarnya hakikat niat dalam Islam dan bagaimana implementasinya? Maka dari itu sudah hadir bersama kita pada hari ini yaitu Ustadz kita, Ustadz Juri Murtado yang akan menjelaskan mengenai manajemen niat. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu dalam majelis taklim walaupun hujan, namun dengan niat yang sepenuh hati panjenengan bisa hadir bersama-sama dalam rangka untuk meningkatkan barangkali wawasan, menambah keimanan, dan ujung-ujungnya mudah-mudahan kita bisa lebih baik di dalam mengelola kehidupan kita. Maka mari kita buka pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sekali lagi kita ingin untuk sementara ini satu persatu hal-hal tuntunan-tuntunan yang penting, yang kelihatannya sepele namun powerful sekali di dalam manfaatnya kita berkehidupan di dunia ini agar hasanah dunia, hasanah akhirat. Kita ada yang sifatnya nanti seperti kemarin itu kepuasan pelanggan. Oh, itu perintah Allah. Nah, kalau tuntunan cahaya ini disikapi dengan utuh bahwa itu perintah, konsekuensinya kita akan mendapat pahala, mendapat berkah, ditolong oleh Allah. Kalau itu tuntunannya semuanya menuju kebaikan di dunia maupun di akhirat, kenapa kita tidak menjalankan dengan penuh semangat? Karena itulah kita nanti persembahkan di akhir hayat kita, manakala kita dipanggil oleh Allah, kita sudah memberikan sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan kita. Ujung-ujungnya kita diminta oleh Allah melalui Rasul kita agar kita menjadi rahmatan lil alamin. Sudah begitu mulianya umat Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan manusia, bukan sesama partai politik, tetapi seluruh alam semesta. Monggo, Ibu. Nah, pada saat ini kita coba di dalam salah satu pembuka ikhtiar itu adalah niat. Kelihatannya sepele, tapi mari kita dalami sedalam-dalamnya, karena kalau orang bicara tentang niat mungkin semuanya sudah tahu gitu. Tapi apakah itu tuntunan Islam? Apakah sudah sempurna niat kita? Nah, ini yang perlu kita sharing pada hari ini
dengan membaca berbagai hal, fenomena di alam ini, sehingga pada akhirnya niat kita sempurnakan sebagai bagian dari cara mengelola hidup kita biar lebih baik. Ya, kemarin syukur, sabar, terus kemudian positive thinking, rendah hati, dan semuanya itu berujung kepada kebaikan-kebaikan. Nah, nanti akan kita rasakan bahwa yang baik itu gandengannya baik, yang baik gandengannya baik, dan baik itu untuk kita maupun untuk orang lain. Tapi kalau jahat gandengannya jelek, jelek gandengannya jelek, maka sebetulnya sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan, bahkan di Quran itu disebut sebagai Al-Furqan. Udah jelas sebetulnya bagi kita sekalian mana yang benar, mana yang baik, mana yang batil, atau mana yang jahat. Konsekuensinya sudah jelas. Kalau di dunia ini memang area ujian kita, sambil menikmati, sambil kita fastabiqul khairat, karena kalau surga itu nggak ada batasannya, neraka juga gitu, nggak bakalan penuh. Wes, saya cuma mlebu neraka, untung gue ya, gurung wayahe mlebu neraka, wes kebek. Nah, alhamdulillah terus diuntane ning surga, ndak ono ceritanya gitu. Neraka terus mana lagi yang mau masuk, ayo kurang terus itu, karena menjadi bahan bakarnya. Maka ayo tema kali ini kita kupas, nanti boleh menanyakan atau sharing untuk mempertajam niat yang kuat itu. Di dalam Islam disebut azam. Azam itu niat yang sudah signifikan atau kokoh. Nek niatnya sekedarnya itu dalam Islam belum disebut azam itu. Jadi niatnya sekedarnya, akhirnya mudah patah, kecentok sidik, kegoda sidik, akhirnya dia nggak mau melakukan itu. Bahkan di dalam tuntunan Islam ada disebutkan Nabi Adam itu azamnya, niatnya untuk menjaga larangan Allah itu kurang kuat, sehingga dibujuki sama si iblis itu, akhirnya dia kecantol makan kuldi. Bisa dibayangkan, ada jutaan kenikmatan yang biar dia bisa nikmati bebas merdeka, mung ono siji tok sing tidak dibolehkan oleh Allah. Itu oleh tuntunan Islam ada di hadis, karena nggak terlalu kuat tekad dia untuk menjaga larangan Allah yang satu itu. Maka itu penting dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita mencapai target, mencapai apa, kalau dalam perusahaan, dalam rumah tangga, bagaimana anak kita sudah terbina ini apa yang kurang, kita punya tekad untuk membantu dan sebagainya. Nah, di dalam niat ini kuncinya ini cukup dasar dalam menjalankan kehidupan ini agar bernilai ibadah, bernilai positif. Kalau tidak disertai azam atau niat yang benar sesuai dengan tuntunan Islam, maka nilainya nggak positif, nggak dinilai ibadah, dan berkualitas yang diridhoi Allah. Nah, ini penting. Kalau sudah Sang Maha Segalanya itu meridhoi, pasti dia akan dekat sama kita, pasti dia akan mudah memberikan perlindungan, mudah memberikan jalan-jalan keluar dan sebagainya. Kalau kita berdoa mudah connect sehingga kita bisa dikabulkan dengan lebih baik. Artinya dimudahkan gitu. Nah, sehingga kita mampu dengan penuh semangat karena niatnya itu sesuai dengan tuntunan Allah, dengan sabar, tahan uji, tahan banting, tahan godaan untuk meraih cita-cita atau karya yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah positif sekali, maka betul tadi di dalam pembukaan innamal a'malu bin niat.
Semuanya bergantung dari niatnya. Hijrah karena Allah, ya Allah akan meridhoi dan akan membalasnya dengan lebih baik. Di dunia dicicil, di akhirat disempurnakan. Tapi tempat menyempurnakan pahala atau siksaan itu nanti di akhirat. Ning dunia itu kasarannya mau disentil-sentil gitu. Walaupun siksaan paling ya disentil untuk pembelajaran begitu, biar ingat dan sebagainya. Kalau toh ada suatu kenikmatan itu juga hanya sebagian kecil. Di dalam Islam diibaratkan, jangankan itu, nikmat dunia saisine iku dadi emas, bumi dadi emas, apa mata Allah kecil. Tapi akhirat, jannah atau surga di mata Allah itu pahala yang terbaik. Yang itulah kita harus imani, ya. Nah, untuk itu kita perlu mengelola. Loh, kok kabeh dikelola? Iya, memang kabeh itu diatur. Aku wis anuku salate wis pengerung sih. Tahajudku sudah biasa enggak sih, walaupun mungkin karena waktu terbatas, bangunnya roto jadi mung sithik dan seterusnya. Anuku wis senenganku bagaimana. Aku wis paham enggak tentang ini dan sebagainya. Aku sudah mampu mendidik anak kita dengan baik atau belum? Paling tidak mengantarkan mereka untuk menjadi orang yang baik. Nah, itu perlu ditoto. Termasuk niat ini harus disadari, perlu ditoto di dalam hati kita, sehingga segala niat-niat itu menjadi positif. Bayangkan kalau niat itu sebagai pintu gerbang ikhtiar usaha kita ini sudah niatnya positif, maka insya Allah barokahnya luar biasa, akan dimudahkan oleh Allah, cita-citanya akan tercapai dan seterusnya. Jadi seperti itulah. Untuk itu perlu ditoto. Kita punya kemampuan menonton, mengendalikan niat kita agar supaya cita-cita kehidupan yang lebih baik dan diridhoi itu, serta memberkahi kehidupan kita dunia akhirat bisa tercapai. Intinya seperti itu. Yuk kita ingkarkan terus, semuanya harus disertai kesungguhan lewat hati kita untuk berubah menjadi yang terbaik. Wawasan kita, niat-niat kita, ikhtiar-ikhtiar kita, amalan-amalan kita dan sebagainya. Dan untuk itulah maka diperlukan ilmu. Jadi seperti itu. Nah, sebelum Allah sudah ngedok kita, jadi maka mari kita selalu bahwa semuanya itu banyak sekali godaan-godaan, godaan setan, godaan macam-macam di lingkungan kita. Tapi kita terus semangat. Peganglah, katanya Allah, zaman-zaman mendekati kiamat, lewat Rasulnya mengatakan bahwa suatu saat akan orang yang memperjuangkan kebenaran itu seperti kayak megang bara api. Memang berat, memang kadang menyakitkan, tapi tetap berpeganglah terhadap kebenaran. Karena itulah yang menolong kita di hari pembalasan, yang oleh Allah dikatakan sampai saking suwine, sampai kekal abadi. Padahal yang mutlak kekal itu hanya Allah. Saking panjangnya nggak terbatas, itu sampai dikatakan nanti di akhirat nanti kita kalau masuk jannah, di situ disebutkan kekal abadi. Kalau kita banyak salahnya masuk surga, masuk neraka sih, baru masuk surga. Tapi nggak ada ceritane wong sing masuk surga terus baru kuwi entek amal api itu masuk neraka, gak ono. Itu saking kasih sayangnya Allah. Gak ono ceritane amalmu wis entek ya lagi kuwi pindah nang neraka. Enggak. Jadi neraka itu ada gitu. Dan janji Allah umat Muhammad ini semuanya masuk surga, asalkan tidak dalam keadaan matinya syirik dan sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Nah, ono lho wong sing punya KTP Islam anake wong tuane Islam tapi gak nate ngomong ngono. Nah, kebangetan lah, mosok sekali aja belum pernah. Jadi seperti itu, nggih. Lah niat yang kokoh, suci, ikhlas, lurus sesuai tuntunan adalah kunci powerful. Ini yang nanti menjadi konsep kelengkapan kita. Niat yang bagaimana sih sebetulnya yang powerful itu, yang kokoh, suci, ikhlas, lurus sesuai dengan tuntunan. Jadi seperti itu. Nah, mari kita nata niat kita. Nah, ini konsepnya ya. Kita baca dari berbagai dan sebagainya, akhirnya disimpelkan saja. Niat harus benar. Jadi begini ya maksud saya. Aku engko tak coba tak nyapu sing resik. Mumpung bos mau datang, misalnya begitu ya kan. Oh, ngapur sih, bos datang gitu ya kan. Oh, niatnya ben dilem ben naik pangkat umpamane. Lah iku niate wis riya. Gara-gara bukan lillah tapi gara-gara ambek bose ben diarani dhek gitu. Kan ada ya begitu bos datang ketok dan sebagainya mbok ana sing dadi menteri atau apa kayak yang kadang-kadang ngatoke luar biasa itu ben disenengi dan seterusnya. Lah niat semacam itu tidak benar. Walaupun sifatnya baik. Jadi yang benar itu baik dan benar. Benar itu dalam konteks adalah sesuai dengan koridor Islam. Islam menganjurkan riya enggak? Enggak kan? Islam menganjurkan ikhlas. Semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah. Mau dilihat enggak dilihat ya gak urusan gitu kan. Wes pokoknya dia sebersih-bersihnya dan sebagainya. Toh biasanya Allah itu sering sekali membocorkan hal-hal yang baik atau tidak baik kepada kehidupan ini. Sehingga kalau orang berbuat baik walaupun didelik-delik nih gitu ya, itu ndelalah pas ujung-ujungnya pas meninggal itu kebuka itu. Sebaliknya nyimpen sing barang welek ya seperti saya pernah ngalami di sana di Puri itu kan. Itu datang ya gue ger Pak. Ada wong luar kota datang rumah saudara istri kedua atau apa gitu. Wes ribut masalah waris atau apa. Ayo mayite gurung dikubur lho Pak. Nang mburi gue ger ngono. Lho. Lah piye lagi? Soalnya antara si yang tua sama yang muda bengkerengan. Malih kowe. Dhek gak gelem ngalih to. Oh gunting mamuk to. Wah ngajar dirungokne wong akeh ya Allah. Sadurunge gak ngerti jadi ngerti kabeh sak kampung itu. Ini contoh nggih. Jadi seperti itu. Dan biasanya kebiasaan di dunia sebelum ditutup oleh Allah di akhir hayatnya itu kejelekan menonjol atau kebaikan menonjol itu dituduh nih oleh Allah. Misalkan ada orang dicap wis pokoke buajengan tengek. Kenapa? Mbendi mah bengi nang gone apa? Tuh nang gone WTS itu Pak. Benduni nang ngombe gitu toko digawa omah padahal sampai di rumah dia itu pecahin dibuang. Paling tidak bisa mengurangi orang yang mau beli itu. Kok WTS dikasih duit pemulia aja, anggap aja disewa semalam ini, ngurangi gitu. Hanya pada waktu mati dia sesuai dengan dia seorang wali tuh akhirnya disolati orang banyak sekali karena disolati oleh Amirul Mukminin. Contoh seperti itu. Kebuka toh bahwa ternyata dia sebelum. Nah, itu harus menjadi sesuatu hal. Maka kalau kita sudah niatnya lurus, diimani sesuai dengan tuntunan Islam, kita harus yakin kita berbuat ini ya wis. Nyapa ya yakin niatnya apik. Ya wis. Misalnya kita ngurus apa di sana, misalnya ngurus waris gitu ya. Terus ya wis ya Allah, itu ngurus waris, ngurus wakaf. Bismillahirrahmanirrahim Allah. Itu biasanya mandi banget itu. Kalau niat kita dalam ini sertai doa, kesungguhan insya Allah akan mudah dipecahkan. Saya kadang-kadang bisa merasa bersyukur itu gitu. Iki diklaim 5 kontainer di Jepang, kalau 5 kontainer itu ngeklaim
bangkrut langsungan. Mau bangkrut ada buahnya orang sekitar 250 kan, kasihan begitu. Maka ya berjibaku gitu, delala kok ada insting, ada inspirasi, itu mungkin insya Allah dari Allah. Sehingga pulang itu selamat, mereka juga gak ngayal, pabrik kita jadi selamat. Gara-gara apa? Gara-gara tidak terbukti kontainernya sudah datang di sana. Kontainer belum datang lah, ngomong wis datang. Iya toh. Ngambil dari kulkas, elek-elek, banting ning kene, piu, aku penting gak. Waduh. Aku penting gak nyolong, niatnya diluruskan niat itu, Pak. Luruskan niat betul gitu. Golek akal, akhirnya ada yang namanya inspirasi. Itu bagian dari memudahkan. Kalau kita misalkan keluar mungkin hanya kita gitu. Mungkin lebih mudah karena levelnya beda. Tapi kalau karyawan kan susah, Pak. Kalau sudah begitu. Enggak mudah, begitulah, J. Nah, itu, J. Niat harus benar. Jadi kalau kita setiap pagi itu kita maunya apa sih? Mau kongko ambek minum kopi, apa sekaligus ditambahi? Biasanya orang cewek-cewek cuma ayu liwat itu, cewek-cewek saya itu kecampur berarti niatnya gitu loh, Pak. Nggak bener gitu ya. Ya ojo lah, aku kalau perlu nggak perlu dan sebagainya. Kan ada ibu-ibu itu kadang-kadang ngumpul-ngumpul itu ketemu sama kumpul-kumpul yang seneng rasane. Iya, wane kono nanti untuk cerita gitu. Aduh gitu kok. Cerita, si ditambahi wah, kowe ngerti ngono ceritane. Lho kowe goreng ngerti ta ngene-ngene ceritane ditambah-tambah Ibu. Rumoso seneng bahagia nek dapat berita sing ngali gitu lah. Ini contohnya. Ojo digumbuli lah ya saudara-saudara ya kanca-kanca ya wis lah. Tapi kalau nanti jadi kulino begitu akhirnya kita jadi ikut mereka, gitu ya. Terus yang kedua, niat harus benar, harus diimani bahwa ini tuntunan Islam. Aku ke masjid lurus tuntunan Islam. Aku bekerja, iya kon golek rezeki ya untuk anu kita itu tuntunan Islam itu. Aku udah kajian walaupun hujan misalkan. Loh itu kan golek ilmu tuntunan Islam dan sebagainya. Dengan niat itu sambil dongo, insya Allah mewandi doa kita itu. Karena apa? Di latar belakang itu Nabi Sulaiman aja kan melihat tukang-tukang sihir yang pada waktu merajalela waktu itu ya. Dia ndonga terus Nabi Allah, ya Allah carane ngalane wong sing kuat-kuat gitu bagaimana ya Allah, berilah kerajaan yang tidak ada lagi kerajaan setelah ini. Dikasih sama Allah. Wah, ini kan jin bisa dikuasai dan sebagainya. Sampai sekarang pun kan tidak ada orang yang mengalahkan kekuasaannya kayak Nabi Sulaiman gitu. Ini contoh. Jadi seperti itu. Nah ini harus lurus dan benar. Apa gitu. Nah niat harus ikhlas. Tujuannya harus murni untuk semata-mata karena Allah. Untuk mencari ridho Allah. Lurus. Suci karena Allah semata tanpa dicampuri niat yang tidak sesuai tuntunan Islam. Jadi niat benar sesuai tuntunan Islam. Niat melakukan apa? Harus dengan ikhlas. Tujuannya semata-mata karena Allah, tidak dari yang lain. Terus kemudian niat itu harus dikuatkan, diteguhkan dalam hati. Dengan berdoa, dengan menyebut-nyebut ya Allah, ngangen-ngangen dalam tidur, ngangen-ngangen aku kok pengen dia suatu saat tanah sebelah gitu bisa beli dadaknya masjid, misalnya kayak gitu-gitu loh Pak, misalkan ngangen-ngangen apa, itu memperkuat niat, penting itu Pak. Jadi gimana ya caranya pemimpin sing akhirnya begitu, itu kadang-kadang itu kelasnya memang kelas dhuwur ya, tapi kadang-kadang ada keinginan. Nah, kita keinginan, saking banyaknya orang konsultasi ke kita, yang ujung-ujungnya dia itu totalitas lemah. Lemah iman, lemah pengetahuan, lemah kesungguhan, dan sebagainya. Sehingga banyak yang hancur, Pak. Usahanya hancur, rembet kepada keluarganya hancur. Jadi seperti itu. Banyak aku kadang-kadang prihatin sekali. Nah udah hubungannya dengan usaha, mesti tak tusur. Kowe utang ning ndi gitu ya. Sing jujur ya, nggih Pak, utang ke bank itu sama ini nggih gitu. Kok ditekan lagi
ndek utang nang dineh kok ketoke cek gurung masuk akal nek utang sakmono kowe sampean sambat sakmene gitu. Oh nggih Pak. Pak lek kula gadah utang Pak 50 juta ngono. Wes ndine. Akhirnya pating tritil deh utangnya akeh Pak gitu. Ya nek utangnya sakmono kae ya bendina mikire utang akhirnya bohong sana bohong sini akhirnya nggak konsen terhadap usahanya. Itu buahnya Pak. Jujur aja Pak. Kalau sudah orang konsultasi ekonomi, pertama dia wawasannya kurang ulet, kurang ini, kurang apa gitu. Terus yang kedua, biasanya kalau hubungannya dengan biaya, banyak itu. Sudah sambat, bingung, judek itu baru konsultasi. Nek mau konsultasi sebaiknya jangan wis di ujung tanduk, ya. Sebaiknya Pak. Wis rodok ketok kok susah ya konsultasi gitu sehingga tidak terlalu ini. Oh neng dindi utang wake usahanya cukup jungkel rugi terus susah dan ini susah terus terang aja. Pengalaman saya begitu. Karena tidak hanya wawasan itu bergulir terus untuk kehidupan ya. Kita tiap hari makan untuk anak kita dan sebagainya. Ya. Jadi niat harus dikuatkan, diteguhkan menjadi azam. Pokoknya. Maka banyak sekali cerita haji yang orang nggak mampu tapi bisa haji. Ono sing nabung sampai 25 tahun nih. Gurung selesai separuh. Buakno malah dintekne dulure loro keras itu. Akhirnya ke situ. Enggak taunya seminggu oleh dulure neh dijak sak bojone haji kon ngancani dia. Nah, karena dia orang sugih toh. Kon ngancani gitu. Bu ilham dari mana yang menunggu itu? Gratis Pak. Semula cuma separuh, nabung sampai selama tahun itu Pak. Tapi azamnya, niatnya, mbok ya suatu saat itu sama juga seperti ada orang, aku pokoknya sebelum meninggal, pokoknya aku dia ngaji, wis tuwek tutuk begitu nggih. Yang itu di Jalan Muhammad Dahlan itu saya pedok gitu, haji Pak. Belajar ngaji sampai iso ngaji Pak. Begitu meninggal, wis kabul kajate iso maca bukan iso kaji, iso maca Quran, Karena angan-angannya seperti itu. Begitu banyaknya orang haji yang dia tidak secara ekonomi nggak mampu. Ya kaya sing tak ceritani kuwi. Aku ceritani dulure kancaku cerita nang aku ya tak percaya gitu. Bendina donga seperti itu. Pas ngangkat kopere wong haji. Ya Allah, kapan kula saged diberangkatkan haji ngono Pak. Anggur bentahun gitu, nggak taunya ada undian dapat haji, bukan dia tok tapi sakbo jone, termasuk kakak saya yang di Telkom dapat haji sakbo jone itu jadi contoh seperti itu ya. Nah sebentar lagi ya, dalam menjalankan niat harus dikendalikan agar terjaga dari godaan-godaan yang merusak nilai niat kita. Jadi dalam perjalanan kan banyak godaan. Makin kuat iman kita, keyakinan bahwa ini dalam sesuai dengan tuntunan, niat ikhlas kita, dan kita terus mengangan-angankan itu agar tercapai. Insya Allah kendali ini makin kuat. Godaan akan semakin sedikit. Insya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Mau kita break? Nah ini sebetulnya saya kasih tahu J. Jadi dalam manajemen ikhtiar, konsep ikhtiar yang sesuai dengan rezeki, kalau pengen dapat rezeki, berikhtiarlah kata Allah. Maka semuanya harus sesuai dengan ikhtiar. Ikhtiar itu nomor 1, awali dengan azam niat yang benar. Bahwa saya itu pengen begini. Terus kemudian cukupilah ilmunya, golek. Misalkan pengen gue gaya roti, terus tak belajar nih gue Pak Darmono roti misalkan kayak gitu. Ya intinya gitu. Terus iman kita harus yakin gitu bahwa kita berada di jalur yang benar untuk berusaha sehingga mantep. Nah kemudian harus jihad, kesungguhan yang luar biasa. Ini ujung tombaknya dari ikhtiar. Sertai doa, tawakal, sabar. Itu ikhtiar yang sempurna begitu. Nah ini akan mendorong
kekuatan rezeki, anggap air itu rezeki ya, dari Allah yang tanpa batas. Kalau iman, takwa, akhlak, ibadah, amal soleh kita baik, Allah memberikan sumber rezeki yang tanpa batas. Ini tanpa batas ini. Kalau disertai sedekah dan syukuran, iki pipone ditambah, sehingga ngojoke banter, dibuka banter, juak rezekine ndak karo-karuan. Neng ojo bocor dengan boros kayak gitu ya. Itu yang bocori itu ya. Nah, rezeki tidak hanya fisik, tapi keluarga, sehat pikiran, hati, fisik, hablum minallah, hubungan dengan manusia dan materi. Maka sementara seperti itu kita break dulu. Tapi kita setel film nanti untuk hemat waktu ya. Silakan. Insya Allah sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini mengenai manajemen niat. Namun kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Manajemen Islam bersama Lingkar TV. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Oh, siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia.